Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tazik dari kelas 1 PBB akan menjelaskan membaca alat ukur. Yang pertama adalah jangka sorong. Alat ukur jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis, mengukur diameter bagian dalam atau bagian luar pipa, dan untuk mengukur kedalaman suatu benda yang sempit. Dan jangka sorong memiliki ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Bagian-bagian dalam jangka sorong adalah rahang dalam, baut pengunci rahang, skala utama, rahang luar, skala vernier, skala utama, dan terakhir tangkai ukur kedalaman. Membaca skala utama, lihat gambar di atas 21 mm atau 2,1 cm merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala vernier persis di sebelah kanannya. Membaca skala vernier, lihat gambar di atas dengan seksama, terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala vernier. Pada gambar di atas, garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala vernier. Dan untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di atas sehingga penghasilan pengukuran di atas sebesar 21 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 21,3 mm atau 2,13 cm. Ini contoh dari skala utama dan skala vernier. Ini sama. Jangka sorong memiliki dua jenis, yaitu adalah jangka sorong manual dan jangka sorong digital. Mikrometer sekrup adalah yang selanjutnya adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat pengukur yang terdiri dari sekrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm atau 10 pangkat minima meter. Dan ini bagian dari mikrometer sekrup: anvil, spindle, lock nut, sleeve, thimble, dan ratchet, dan frame. Poros tetap anvil, bagian poros yang tidak bergerak. Objek yang ingin diukur ditempelkan di bagian ini, dan bagian poros geser didekatkan untuk menyempit objek tersebut. Poros geser, poros bergerak berbentuk komponen silindris yang digerakkan oleh timbal. Pengunci, bagian yang dapat digunakan untuk mengunci pergerakan proses geser. Sleeve, bagian statik berbentuk lingkaran yang merupakan tempat ditulisnya skala pengukuran. Terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Timbal, bagian yang dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Ratchet, bagian yang dapat membantu menggerakkan poros geser dan pergerakan lebih perlahan dibanding menggerakkan timbal. Dan terakhir frame, komponen berbentuk C yang menyatukan poros tetap dan komponen-komponen lain mikrometer sekrup. Cara menggunakan mikrometer sekrup: objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Setelah itu bagian timbal diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala nonius. Untuk skala utama dapat dilihat bahwa posisi timbal telah melewati angka 5 di bagian atas. Dan pada bagian bawah garis horizontal telah melewati satu strip 0,5, artinya pada bagian ini dapat dihasilkan pengukuran 5 plus 0,5 mm sama dengan 5,5 mm, dan memiliki hasil akhir pengukuran mikrometer sekrup pada contoh ini adalah 5,5 mm ditambah 0,28 mm, yaitu hasilnya 5,78 mm. Hasil ini memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Contoh skala utama 4 mm, skala nonius 0,30 mm, maka hasil pengukuran akhir skala utama ditambah skala nonius 4 ditambah 0,3 sama dengan 4,30 mm. Contoh skala utama 1,5 mm, skala nonius 0,30 mm, maka hasil pengukuran skala utama skala nonius 1 ditambah 1,5 ditambah 0,3 sama dengan 1,80 mm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.